Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia MPD. Saya dosen di program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang Riau. Mata kuliah yang menjadi mata kuliah keahlian saya, yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah bimbingan konseling. Mata kuliah bimbingan konseling ini adalah berbobot 2 SKS. Mata kuliah bimbingan konseling ini membahas konsep dasar bimbingan konseling di PAUD, layanan-layanan bimbingan konseling, teknik-teknik bimbingan konseling, dan mengembangkan program bimbingan konseling PAUD untuk tercapainya aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah bimbingan konseling ini, yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar bimbingan konseling di PAUD. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi permasalahan anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menerapkan layanan bimbingan konseling di tingkat PAUD. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk merancang program bimbingan konseling di PAUD. Metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama yaitu classical learning, di mana pada awal-awal pertemuan atau pada materi yang berhubungan dengan teori saya menjelaskan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu cooperative learning dan discovery learning untuk materi simulasi dan praktik bimbingan konseling. Yang terakhir, saya menggunakan metode pembelajaran project based learning, di mana nanti mahasiswa diminta untuk membuat program atau merancang program yang bisa digunakan di PAUD. Pada awal perkuliahan, biasanya saya sudah menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang harus disepakati oleh mahasiswa. Lalu di sana juga saya menjelaskan kriteria penilaian saya. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan 15%, tugas individu 25%, tugas kelompok 15%, UTS 20%, serta UAS 25%. Berikut ini merupakan rencana pembelajaran pada mata kuliah bimbingan konseling yang dimulai dengan memahami dulu konsep dasar bimbingan konseling, lalu menganalisis permasalahan anak usia dini, mempelajari mengenai teknik-teknik bimbingan konseling untuk anak usia dini, dan nantinya merancang program layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Rencana pembelajaran yang pertama, rencana perkuliahan dan kontrak perkuliahan atau pendahuluan. Yang kedua, konsep dasar bimbingan konseling. Yang ketiga, bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang keempat, bimbingan perkembangan anak usia dini. Yang kelima, bentuk dan layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang keenam, karakteristik permasalahan dan bimbingan dan konseling PAUD. Yang ketujuh, menganalisis permasalahan anak usia dini. Yang kedelapan, teknik-teknik dasar bimbingan konseling. Yang kesembilan, intervensi pendekatan behavioral terapi untuk anak usia dini. Yang ke-10, intervensi play terapi untuk anak usia dini. Yang ke-11, intervensi postmodern untuk anak usia dini. Yang ke-12, intervensi bimbingan kelompok untuk anak usia dini. Yang ke-13, merancang program layanan pembelajaran berbasis layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik di dalam jenjang PAUD. Yang keempat, presentasi program layanan bimbingan konseling di PAUD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, materi pertemuan awal ini kita mengenal dulu tentang konsep
tersebut akan diminta ke ruangan BK atau bimbingan konseling tadi, Bu. Ada lagi pendapatnya mengenai guru BK atau bimbingan konseling ketika waktu di sekolah? Kan ini sebenarnya sudah tidak asing ya, konseling. Apa riwayatnya? Bagaimana? Ya, biasanya waktu SMA disuruh ke ruangan dan ditemui guru bimbingan konseling tersebut. Itu untuk siswa yang seperti apa? Siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Berarti apakah anggapan Nanda semua di sini, mahasiswa di sini, bimbingan konseling itu adalah untuk siswa yang bermasalah, yang punya yang sudah melanggar aturan sekolah yang bermasalah? Apakah seperti itu anggapannya? Tidak. Tidak. Kalau tidaknya kenapa? Untuk Ya. bimbingan konseling itu juga bisa ditujukan untuk siswa-siswa yang mempunyai potensi, sepertinya setelah dia nanti lulus SMA bisa melakukan bimbingan konseling dengan guru. Nanti saya baiknya masuk jurusan apa, Bu, untuk bimbingan karir misalnya, bukan minat bakat. Ya, bisa. Berarti ada yang beberapa masih beranggapan di sini ya, bahwasannya kalau yang siswa yang masuk ke ruangan BK itu adalah siswa yang bermasalah. Tapi ada juga yang sudah beranggapan bahwasannya bimbingan konseling itu juga untuk siswa yang bimbingan karir atau mengoptimalkan potensinya ya. Dia bertanya ke guru BK-nya. Oke, ini saya akan membahas tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai apa itu konseling, lalu apa itu bimbingan, yang kedua adalah apa itu konseling, lalu yang ketiga persamaan dan perbedaan antara keduanya. Apakah bimbingan konseling itu sama saja? Ternyata nanti ini akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu mengenai bimbingan ya, konsep bimbingan. Secara umum bimbingan itu dapat diartikan dengan bantuan. Bimbingan itu adalah bantuan di sini yaitu memberikan bimbingan salah satu tugas utama seorang guru. Di sini kan S1 PG PAUD kan, program studi S1 PG PAUD. Tentunya tujuan akhirnya adalah menjadi guru TK, guru TPA, guru PAUD lah ya. Nah, guru itu tugas utamanya bukan hanya mengajar siswa, tetapi juga adalah membimbing siswa. Diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal. Nah, di sini ada kesalahpahaman tentang bimbingan. Nah, yang pertama, bimbingan hanya proses pemberian nasihat. Jadi anggapannya kalau bimbingan itu hanya ya kasih nasihat aja sama siswanya. Nanti kamu nggak boleh kayak ini, harusnya seperti itu. Pokoknya nasihat. Padahal bukan. Nasihat itu dalam bimbingan konseling itu adalah jurus terakhir. Jurus terakhir diberikan oleh guru. Yang kita arahkan sesuatu, jangan hanya menasihati, karena siswa sekarang tidak mempan untuk dinasihati saja ya. Bukan hanya untuk memberikan nasihat, banyak yang bisa dilakukan, motivasi, dukungan. Lalu yang kedua, bimbingan hanya untuk siswa tertentu saja. Saya tadi masih anggapan bahwasannya bimbingan itu untuk mahasiswa yang bermasalah, pokoknya yang punya masalah, yang melanggar aturan, hanya dia aja yang difokuskan. Bukan, bimbingan adalah untuk siapa saja, peserta didik siapa saja satu kelas itu berhak untuk mendapatkan bimbingan dari gurunya. Lalu yang ketiga, bimbingan untuk siswa yang bermasalah sudah tadi ya, bukan untuk bermasalah saja atau tertentu tadi juga bukan. Yang keempat, guru melakukan bimbingan atau bekerja sendiri. Jadi yang melakukan bimbingan itu ya hanya gurunya aja, padahal tidak. Kalau untuk di PAUD, peran guru itu ya tidak hanya separuhnya lagi harus ada bantuan dari orang tua membimbing anak. Apakah hanya gurunya saja? Guru itu kan hanya di sekolah, berarti perlu ada kerjasama dengan pihak yang berkaitan. Kalau misalnya pada anak ya berkaitannya misalnya
untuk membimbing siswa antara guru dengan wali murid atau orang tua siswa. Yang kelima, bimbingan dapat dilakukan oleh siapa saja. Bimbingan ini sebenarnya adalah sesuatu yang profesional ya. Jadi kalau misalnya dianggap bimbingan itu dilakukan siapa saja, belum tentu nanti tepat dengan sesuai fakta dan keilmuan yang harus dimiliki. Makanya bimbingan ini adalah orang yang profesional yang melakukannya, misalnya dari gurunya, dari guru BK atau konselor yang memang tahu ilmunya. Nah, sudah dari konsep bimbingan, kita masuk pada konsep konseling. Konseling merupakan proses terapi. Jadi namanya proses membutuhkan apa? Membutuhkan waktu. Waktu tidak langsung instan kan, jadi suatu proses terapi untuk menyembuhkan. Lalu jadi di konseling ini tidak sama, diibaratkan tidak sama ya dengan dokter ya. Kalau misalnya kamu sakit, demam, pilek, batuk, pergi berobat ke dokter. Ya dokter udah ada nih sakitnya ini, udah kasih obat langsung sembuh. Besoknya bisa langsung sembuh, bisa kan? Tapi kalau namanya untuk konseling, perubahan perilaku itu membutuhkan proses, tidak bisa sekali besok langsung berubah perilakunya. Bisa dia rajin, bisa langsung ini, tidak bisa. Butuh proses, butuh juga nantinya komitmen dari diri seorang klien ataupun siswanya mau berubah ke arah yang lebih baik. Tak bisa dipaksa. Lalu konsep konseling yang pertama, konseling merupakan pekerjaan profesional oleh guru BK atau konselor. Jadi yang bisa biasanya melakukan konseling itu adalah guru BK atau konselor, bisa juga psikolog. Tapi sesuai dengan latar belakang pendidikannya, S1 BK, S1 psikologi pendidikan, S1 psikologi bisa yang melakukannya. Karena yang kedua, mempersyaratkan metode atau tahapan dan teknik spesifik. Jadi dalam konseling itu bukan langsung bisa seperti itu aja, ada tahapannya, lakukan pendekatan dulu, ada tahap awalnya, ada tahap kegiatannya, nanti pengakhirannya seperti apa, lalu ada lanjutannya, seperti itu, ada teknik-teknik yang nantinya akan digunakan oleh orang yang melakukan konseling. Jadi tidak bisa sembarangan saja. Lalu yang ketiga, kembali lagi, konseling bukan hanya sekedar pemberian nasihat. Gampang konseling itu cuma kasih nasihat. Nah, itu kan anggapan orang umum. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan nanti, teknik-tekniknya, karena tidak semua, setiap anak kan berbeda-beda, tidak bisa kita melakukan sama. Ini cukup kasih nasihat, mungkin bisa, yang satu lagi belum tentu, perlu pendekatan. Lalu yang keempat, konseling dilakukan oleh guru BK bertujuan atau perkelompok beberapa orang siswa, bersifat normatif baik proses maupun hasilnya, sesuailah dengan norma yang berlaku di masyarakat kita ya. Lalu yang keempat, tujuannya untuk perkembangan optimal. Kalau proses ini berarti aspek-aspek perkembangannya bisa berkembang secara optimal. Lalu mengaktualisasi diri, menunjukkan dirinya, bakatnya, minatnya. Lalu adalah untuk kemandirian, proses dalam kemandirian, tidak bergantung. Nah, ini ada kesalahpahaman tentang konsep bimbingan ya. Karena tadi juga masih ada yang beranggapan bahwasanya bimbingan konseling itu hanya untuk anak nakal. Nah, ini saya jelaskan. Dilakukan oleh guru BK bertujuan untuk memandirikan, mengembangkan potensi siswa, bukan hanya sekedar mengentaskan masalah yang ada pada siswa, bukan, tapi juga mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Di mana persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling? Yang pertama, persamaannya sama akan tujuan mengembangkan potensi memandirikan individu. Berarti bimbingan sama konseling itu ya sama, untuk mengembangkan potensi siswa, untuk mengembangkan dirinya, memandirikan siswa supaya tidak bergantung, supaya dia bisa lebih baik ke depannya. Lalu persamaannya diterapkan dalam program pendidikan ya. Nanti kan tugas guru adalah membimbing kan, sama-sama membimbing konseling ini diterapkan di dunia pendidikan. Lalu mengikuti norma yang berlaku yang sesuai dengan masyarakat kita. Perbedaannya pada isi kegiatan. Kalau bimbingan lebih kepada mengarahkan siswa, memotivasi siswa. Nah, pada konseling
kata, perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, ada teknik-teknik yang diterapkan, tapi ada perbedaan pada kegiatannya. Lalu yang kedua, tenaga ahli pelaksana penyelenggara dan petugasnya. Kalau untuk konseling memang harus yang berlatar belakang pendidikannya S1 bimbingan konseling atau psikologi pendidikan atau psikologi, karena mereka yang memahami tekniknya tadi. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kita bertanya mengenai siapa yang melaksanakan bimbingan konseling di PAUD dan di TK. Nah, dengan konseling atau yang melaksanakan bimbingan itu adalah guru kelas atau guru TK-nya tersebut. Kenapa? Alasannya, karena untuk di Indonesia sendiri yang diwajibkan ada guru BK memang di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kalau untuk tingkat sekolah dasar dan PAUD itu dianggap guru kelas tadi itu mampu untuk membantu permasalahan siswa. Pertama, permasalahan siswa tingkat PAUD itu tidak terlalu besar dan masih bisa dibantu dengan bantuan dengan kerjasama yang baik dengan orang tua. Jadi yang melaksanakan adalah bimbingan konseling di PAUD adalah guru TK-nya atau guru kelasnya. Tapi itu makanya guru atau calon guru itu perlu memahami tentang mata kuliah yang ada hubungannya tentang psikologi anak. Itu makanya dasarnya yang konseling, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan. Karena kita yang harus laksanakan. Karena tadi sudah jauh dijelaskan bahwa tugas guru bukan hanya sekedar mengajar saja. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Saya dan Ketua Aini ingin bertanya mengenai bagaimana bila guru tersebut tidak bisa mengatasi masalah pada anak yang ada di TK. Nah, misalnya ada guru kan yang melaksanakan tadi kan guru TK-nya ya, guru PAUD-nya ya. Kalau misalnya ada permasalahan siswa itu atau peserta didik yang tidak bisa gurunya selesaikan, mungkin sudah termasuk masalah anak ADHD itu kan nggak terlalu terdeteksi tantrum dan lain. Ya kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan, nanti kita ada belajar dalam pertemuan berikutnya tentang azas ahli tangan. Itu ada namanya azas bimbingan konseling, salah satunya azas ahli tangan kasus. Jadi kalau misalnya saya sebagai konselor, saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan klien saya karena klien itu permasalahannya berat, perlu obat-obatan atau terapi yang memang berat ya permasalahannya. Ya boleh saya alih tangankan ke yang memang lebih profesional, misalnya Janatul sebagai guru PAUD kan, Janatul merasa memang tidak bisa lagi Janatul menyelesaikannya, bisa alih tangan ke psikolog atau tenaga profesional lainnya yang sesuai dengan permasalahan anak tersebut. Jadi tidak harus serta-merta kita harus selesaikan, karena memang kalau memang bukan tidak sesuai dengan kemampuan kita, boleh kita alih tangankan, sesuaikan juga tergantung dari permasalahan siswa tersebut. Kalau dalam bentuk misalnya anak ADHD, yang punya macam-macam yang perilaku, ya bisa ke psikolog, ya sesuaikanlah dengan kebutuhan anak tersebut, bagusnya kemana, ya. Terima kasih Bu. Jadi pertemuan kita sudah ya, materinya sudah saya jelaskan. Sudah ada yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Cukup? Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Coba jelaskan. Nah, menurut saya Bu, bimbingan konseling itu merupakan upaya seseorang dalam membantu mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, bimbingan konseling ini juga termasuk bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan kemampuan memahami dirinya dan lingkungan agar proses pendidikan tersebut tercapai secara optimal. Gitu Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kita pada pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum.